Dewanda Hakim yang terhormat, Dewanda Hakim yang terhormat, Dewanda Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewanda Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru sekolah saya pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Iya toh. Iya, dulu itu bapaknya si Sumarah pernah diciduk sama tentara. Makanya kamu jangan dekat-dekat sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Seharusnya Bapak itu gak usah landeres kelapa. Gak usahlah jadi kursi rantong. Gak usahlah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apakah iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Dari bekerja bersama juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi.
saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, Dipnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya. Yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat dan tertinggi. Jadi budak di negeri orang. Kosinus tangent diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menjadikan baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato jadi ombelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhur ramah tamah gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan saya menjadi TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa, saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani mendongakkan wajah, meludahi muka orang yang meremehkan saya, mengambil pisau, lalu untuk kemudian saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati.